Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Guru. Kita belajar matematika, tapi sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, kali ini kita belajar tentang operasi hitung campuran pada pecahan ya. Operasi hitung campuran pecahan. Sebelum kita ke soal, kita harus mengenal terlebih dahulu langkah-langkah operasi hitung. Ini ya, Bu Guru sudah tulis ini langkah-langkah operasi hitung. Yang pertama langkahnya pengerjaan di dalam kurung didahulukan. Jadi jika ada soal ada kurung dari sananya, maka kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung ya. Baik, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jika ada soal operasinya ada perkalian dengan pengurangan, maka yang lebih kuat perkalian, maka perkalian terlebih dahulu. Mau perkalian di depan soalnya atau perkaliannya di belakang, terlebih dahulu yang perkalian. Baik, yang ketiga apa ini? Perkalian dan pembagian sama kuat. Perkalian dan pembagian sama kuat. Jika ada soal perkalian dan pembagian di dalam soal tersebut sama kuat, maka kerjakan sesuai dengan bentuk soalnya. Perkalian dulu atau pembagian dulu, sesuaikan dengan bentuk soalnya. Dan yang keempat, penjumlahan dan pengurangan sama kuat juga. Jika ada penjumlahan dan pengurangan di situ soalnya sama kuat, maka kerjakan sesuai dengan bentuk soal. Baik ya, mari kita contohkan dulu ya, sesuai dengan sifat yang pertama nih misalnya ya. Ya, kita contohnya sifat yang pertama dulu. Jika ada soal dari sananya ada kurungnya, contoh nih ya. Contoh yang pertama lah, contoh 1, 2/5 dikali 7/6 ditambah 2/3. Nah, dari sananya ada tanda kurung. Soal dari sananya ada tanda kurung seperti ini. Maka sesuai dengan langkah operasi hitung campuran, jika ada tanda kurung, maka selesaikan tanda kurung terlebih dahulu, yang di dalam kurung terlebih dahulu. Yuk, mari kita kerjakan, selesaikan soal seperti ini. Berarti yang di dalam kurung dulu yang kita kerjakan ijir, anak-anak ijir di sini. Berarti yang 7/6 dulu ditambah 2/3. Ijir di sini 7/6 ditambah 2/3. Ya, seperti biasa ya. Kalau penjumlahan pecahan, ingat jika tidak sama penyebutnya samakan dulu. KPK-nya berapa ini? Yuk. 6 sama 3. KPK-nya 6 ya. Seperti biasa kalau sudah begini, 6 dibagi 6 1 dikali 7 jadi 7. Yang kedua sekarang 6 dibagi 3 2. 2 dikali 2 4. Jadi ini hasilnya berapa nih? Hasilnya 11/6. Jadi bagaimana nih menyelesaikan soal seperti ini? Yuk, kita turun nih 2/5 dikali, ini kan sudah dioperasikan, jadi 11/6. Nah, kalau sudah begini ya tinggal kalikan ya kan, 2 kali 11. Ingat perkalian pecahan mah pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi 2 dikali 11 berapa? 22 per 5 dikali 6 berapa? 30. Jadi ini hasilnya. Boleh sederhanakan? Boleh dibagi dengan bilangannya sama.
22 per 30 kita bagi 2. 22 dibagi 2 11. 30 dibagi 2 15. Jadi ini hasilnya 11 per 15. Atau kalau sudah di sini juga Bu Guru betulkan. Nah itu ya langkah yang pertama. Jika ada di dalam kurung, kita selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Baik, itu anak-anak mengerti dengan keterangan Bu Guru. Ini agak lama nih ya untuk operasi hitung campuran. Ini yang pertama. Terus langkah yang kedua, perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Ya, jika ada soal perkalian dengan penjumlahan misalnya, maka perkalian terlebih dahulu. Nah, jika tidak ada tanda kurungnya ya, kita soal yang kedua disesuaikan dengan alangkahnya ya. Ini sudah ya anak-anak, sudah dilihat ya. Baik, sekarang contoh soal yang kedua, agak panjang ya. Ya baik, tidak apa-apa, hapus dulu ya Bu Guru ya. Yang contoh yang ke-1, sekarang contoh yang kedua. Perkalian dan pembagian lebih kuat daripada penjumlahan dan pengurangan. Jika ada contoh soal seperti ini, contoh soalnya 6 per 8, contoh 2 ya ini. 6 per 8 ditambah 3 per 5 dikali 2 per 3. Nah anak-anak perhatikan operasi hitungnya. Operasi hitungnya ada penjumlahan, ada perkalian. Penjumlahan dan perkalian. Sedangkan perkalian lebih kuat daripada penjumlahan. Ya, tidak ada tanda kurung dari sananya nih soal beginilah. Berarti anak-anak harus mendahulukan yang perkalian. Dengan sendirinya anak-anak beri tanda kurung. Boleh kurung bayangan, boleh tintanya berbeda ya. Berarti ini didahulukan oleh anak-anak. Berarti dikalian dulu, walaupun ini penjumlahan dulu soalnya tapi di sini ada perkalian. Nah karena lebih kuat maka didahulukan. Anak-anak boleh dikurung ya oleh anak-anak sendiri gitu, tidak ada tanda kurung dari sana, dari soalnya. Nah bagaimana caranya menyelesaikannya? Boleh ke bawah aja ya, ke bawah. Nah ini dulu yang diselesaikan, anak-anak ijir dulu ini. 3 per 5 dikali 2 per 3, ijir dulu. 3 per 5 dikali 2 per 3. Nah kalau perkalian pecahan enak ya. 3 kali 2 atas bawah kali bawah ya. 3 kali 2 an 6 per 15. Berarti ininya per 15 ya, sesuaikan dengan untuk soalnya. 6 per 8 turun ditambah, nah ini 6 per 15. Nah kalau sudah begini gimana? 6 per 15. Waduh, ini gimana? Diselesaikan lagi nih tambahan ya. Bagaimana? Kita cari biasa KPK-nya. KPK 8 sama 15. KPK 8 15 berapa ya? Coba anak-anak boleh diijir berapa tuh kira-kira? 8 15. Yuk diijir di sini ya. 8 15 dibagi 2 4. 15 bagi 2 tidak bisa, 15 turun. Per dibagi 3 misalnya. 4 bagi 3 tidak bisa, turun 4 saja. 15 bagi 3 dapat 5. Terus dibagi lagi. Dibagi 2. 4 bagi 2 2. 5 bagi 2 tidak bisa. Dibagi lagi. Ceret bagi 2 1, ini 5. Ya, masih ingat ya menentukan KPK dengan cara pembagian bersama ya. Bagi 5.
biar satu-satu. Nah ini satu, ini satu. Jadi ini KPK-nya nih, 2 dikali 2 kali 2 kali 3 kali 5 ya. 2 pangkat 3 dikali 3 dikali 5. 2 pangkat 3 adalah 8 kali 3 kali 5. Waduh, 8 kali 15 ya. Kalikan saja berarti 8 kali 15 berapa ya? 15 kali 8 kita ijir 40, 120. Waduh ya, ini besar nih Bu Guru, tapi nggak apa-apa ya. 120 ya. Kalikan saja, kalau sudah dikalikan kalikan saja begini tuh ya. 120 dibagi 8 tuh. Kalau enggak dikali silang aja seperti ini. Kalau ininya dikali, boleh anak-anak kali silang. 15 kali 6 90 ya di sini. 90, 6 kali 8 48. Nah, jadi berapa tuh hasilnya? 48 ditambah 90, 8 13, 138 per 120. Baik, ini anak-anak, ini hasilnya. Boleh disederhanakan? Boleh. Atau karena ini lebih besar ya, lebih besar, kita ini apa, dirubah ke pecahan campuran ya. 138 dibagi 120 dapat 1, 120 8, 118 per 120 ya. Ini hasilnya 118 per 120. Nah, ini waduh, contohnya agak ini tinggi bilangannya, tapi anak-anak harus bisa ya. Itu contoh yang kedua. Baik, sekarang contoh yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuat, maka kerjakan sesuai urutan soal ya. Ini dilihat dulu anak-anak ya. Ini agak, ini KPK-nya agak tinggi, jadi anak-anak ya menghitungnya tinggi ya, agak bilangannya. Mudah-mudahan anak-anak bisa ya. Baik, ini contoh yang ketiga ya. Aduh, hitung campuran pecahan memang agak sedikit ya menguras pikiran anak-anak ya. Harus latihan di rumah nih nanti jika ada soal-soal pecahan campuran. Baik, contoh yang ketiga, perkalian dan pembagian sama kuat, maka kerjakan sesuai urutan soal. Nah, contohnya nih, 2/5 dikali 3/4 dibagi 2/3. Nah, ada operasi perkalian, pembagian sama kuat, sesuaikan dengan urutan soal. Kalau ininya perkalian dulu soalnya, lalu pembagian, sesuaikan ya urutan soalnya begini, karena sama kuat sesuaikan urutan soal. Jika kalau di sininya bagi Bu, di sininya kali, gimana ya? Bagi dulu. Jadi ya, bagaimana bentuk soalnya? Karena ini sama kuat ya. Kalau soal seperti ini ya, kita operasikan dikali dulu ya, perkali dulu. 2 kali 3 6 per 5 kali 4 20, kemudian dibagi 2/3. Lalu ya, kalau sudah begini, pembagian pecahan masih ingat anak-anak? Suku kedua dibalik, suku kedua yang dibalik ya. 6/20 dikali 3/2 ya, ke bawah. Kalau sudah begini kalikan, 6 kali 3 18, 20 dikali 2
40. Boleh sederhanakan? Boleh. Dibagi berapa? Dibagi 2 misalnya. 18 dibagi 2 9. 40 dibagi 2 20. Jadi ini 9/20 hasilnya. Di sini sudah berbetulkan ya. Baik, itu contoh yang ketiga. Sekarang yang keempat, langkah yang keempat. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka kerjakan sesuai urutan soal. Nah, kalau tadi perkalian dan pembagian yang sama kuat, sekarang jika ya dilihat dulu anak-anak. Dilihat dulu ya. Yang contoh seperti ini. Baik, contoh yang keempat ya. Kita hapus dulu. Contoh yang keempatnya sesuai dengan langkah-langkah operasi hitung nih ya. Penjumlahan dan pengurangan sama kuat, maka kerjakan sesuai urutan soal. Ini contohnya. Baik, contohnya 1/2 dikurangi 1/4 ditambah 1/8. Waduh ya. Nah, jika ada soal seperti ini, ada pengurangan dan penjumlahan, operasinya sama kuat. Sesuaikan dengan bentuk soal. Kalau soalnya kurangkan dulu, maka kurangkan, kemudian jumlahkan. Jika soalnya jumlahkan dulu, maka jumlahkan, baru dikurangkan ya. Baik, kalau seperti ini, kalau ada penjumlahan dan pengurangan mah pengerjaannya sama, disamakan KPK, maka buat saja anak-anak polanya sesuai dengan pola ya. Dikurangkan per, ditambahkan per, tuh. Cari KPK 2, 4, dan 8. Masih ingat ya? 8 ya. 8 menentukan KPK, silahkan tuh. Boleh kelipatan, kalau bilangannya rendah boleh kelipatan, cara kelipatan anak-anak. Kalau tadi bilangannya tinggi boleh dengan cara pembagian bilangan bersama bilangan prima ya. Nah, kalau setelah ini bagaimana? 8 dibagi ke suku pertama. 8 bagi 2, 4 kali 1, 4. Yang kedua, ke suku yang kedua, 8 dibagi 4, 2 kali 1, 2. 8 dibagi 8, 1 kali 1, 1. Nah, kalau sudah begini, gampang ya. Sudah sama penyebutnya, tinggal operasikan ya. Pembilangnya 4 dikurangi 2 atau 4 diambil 2, 2 ditambah 1, 3. Jadi ini hasilnya 3/8. Nah, silahkan anak-anak lihat dulu. Baik, mudah-mudahan anak-anak paham dengan keterangan Bu Guru. Sambil dilihat dulu contoh-contohnya. Baik, kalau sudah, kita latihan di rumah. Ini soalnya. Nah, ini ya. Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ada 5 soal. Nomor 4, nomor 5. Baik. Selamat mengerjakan. Sampai di sini pelajaran dari Bu Guru. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.